mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan atas kami Tuhan. Curahkanlah roh-Mu atas kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Kami mau memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau memuliakan-Mu Yesus. Curahkanlah roh-Mu Tuhan. Haleluya. Kami meninggikan Engkau. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan hadir dalam keluarga kami. Tuhan memulihkan, Tuhan melawat kami semua. Kiranya segala pujian, penyembahan kami menyukakan hati-Mu Tuhan. Mari Bapa, kami membuka hati untuk kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Heru Cahyono. Kiranya Tuhan yang menjamah hati kami, membawa perubahan, memberikan kepada kami satu kehidupan yang diperbaharui di dalam Engkau. Bekerjalah Roh Kudus, lawat kami semua, dan pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran yang bersih, yang penuh dengan kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Saya persilahkan hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Salam, Bapak Ibu, Saudara sekalian, puji Tuhan.
kita bisa berjumpa kembali pada saat ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu di dunia media sosial diramaikan oleh satu pandangan yang berbeda, perdebatan yang muncul oleh karena ada sekelompok orang yang mengklaim dipenuhi Roh Kudus, mendapat karunia Roh Kudus, lalu dengan karunia itu kemudian mengklaim dapat mengusir, menolak, menengking virus corona. Kemudian ada kelompok yang lain yang kemudian mengecam bahwa tindakan semacam itu adalah tindakan yang dinilai kurang berhikmat. Karena apalah artinya dipenuhi oleh Roh Kudus, mendapat karunia, bisa berbahasa roh, lantas melakukan sebuah tindakan semacam itu. Padahal di bagian yang lain Roh Kudus memberikan karunia, buah-buah Roh Kudus, salah satunya adalah hikmat. Sehingga berhikmat menjadi sesuatu yang penting. Beriman perlu, tetapi berhikmat juga menjadi penting. Perdebatan ini tentu tidak ada ujungnya karena masing-masing merasa memiliki pandangan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, perdebatan semacam ini bukan hal yang baru sebenarnya. Di masa Rasul Paulus di Korintus, di kitab Korintus, hal yang sama juga terjadi. Ketika orang-orang Korintus mengklaim dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh, bahkan Paulus mengecam dengan kalimat yang keras, kalau kamu bisa berbahasa malaikat sekalipun, tetapi tanpa buah roh, yaitu kasih, maka itu juga tidak ada artinya. Nah, disinilah kemudian terjadi perdebatan yang tidak pernah kunjung selesai. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, menurut saya betapa pentingnya kita menjaga keseimbangan rohani kita sebagai orang percaya yang masing-masing kita memiliki pemahaman tentang karunia-karunia Roh Kudus. Di hari Pentakosta semacam ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita perlu bersyukur kepada Tuhan untuk kita bersama-sama memahami Alkitab kita dengan baik, dengan benar, sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak perlu diributkan sebenarnya. Sebagai orang percaya, mari kita memahami Alkitab sebaik-baiknya, sehingga kita tidak berada pada posisi yang harus berdebat satu dengan yang lain. Masing-masing memiliki pandangan, dan kita harus menghargai masing-masing pandangan itu dengan tidak merasa paling benar di antara kita. Kembali kepada soal karunia Roh Kudus tadi, ada sekelompok orang yang mengedepankan karunia Roh Kudus yang bersifat kekal itu, tetapi ada kelompok yang lain mengedepankan buah-buah Roh Kudus. Menurut saya dua-duanya harus seimbang. Saya mencoba untuk sedikit memberikan gambaran tentang apa sih karunia Roh Kudus dan apa itu buah Roh Kudus dan bagaimana korelasinya terhadap kita sebagai orang-orang yang percaya. Karunia Roh Kudus menurut 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 12 memang dicatat ada 9 karunia Roh Kudus, yaitu perkataan hikmat, pengetahuan, karunia iman, karunia untuk menyembuhkan, karunia melakukan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan roh, karunia berbahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, sebagai orang percaya kita harus memiliki karunia Roh Kudus ini. Mungkin tidak semua karunia Roh Kudus ini, 9 karunia ini kita miliki semuanya.
Mungkin kita tidak memiliki semuanya, namun demikian paling tidak kita memiliki satu atau lebih dari karunia-karunia tersebut yang harus dimiliki oleh kita sebagai orang-orang percaya. Namanya juga karunia, maka tentu kepada siapa diberikan, kapan diberikan, di mana diberikan, berapa banyak diberikan, itu sangat bergantung kepada sang pemberinya, yaitu Tuhan kita. Karena itu sebagai orang-orang yang percaya, ya kita menghargai, kita mensyukuri, dan memberikan kedaulatan sepenuhnya karunia-karunia Roh Kudus itu kepada sang pemberinya, yaitu Tuhan kita. Kita berdoa supaya karunia-karunia ini diberikan kepada kita sekalian. Nah, karunia Roh Kudus ini berfungsi yang pertama sebagai senjata rohani bagi kita. Dengan karunia-karunia ini, maka kita dapat menjadi orang-orang Kristen yang dipersenjatai dengan karunia-karunia di dalam menjalankan tugas dan panggilan kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan di dunia ini. Tetapi juga berfungsi sebagai alat kelengkapan bagi kita sebagai orang-orang percaya untuk melengkapi kelengkapan rohani kita. Agar kita menjadi orang-orang yang tidak hanya mampu mempersenjatai diri, tetapi juga melengkapi karunia-karunia rohani dalam kehidupan kita di dalam menapaki perjalanan kehidupan yang penuh dengan persoalan yang kompleks ini. Maka dengan karunia-karunia Roh Kudus ini, iman orang percaya semakin didewasakan. Iman orang percaya semakin hari semakin dipersenjatai sehingga kita mampu mengalahkan dunia. Bukan dikalahkan oleh dunia. Nah, Alkitab juga Bapak Ibu Saudara sekalian menjelaskan tentang buah-buah Roh Kudus. Tadi karunia Roh Kudus. Nah, sekarang orang Kristen juga perlu diberikan atau perlu menghasilkan buah dari Roh Kudus itu sendiri. Saya meyakini seperti ini Bapak Ibu. Perbedaan besar dalam kehidupan kita beragama itu justru terletak di sini. Buah-buah Roh Kudus ini yang dimiliki oleh orang-orang percaya membedakan orang-orang percaya, orang-orang Kristen dengan agama-agama yang lainnya. Buah-buah Roh Kudus ini dinyatakan, diejawantahkan, diwujudkan dalam setiap tindakan-tindakan keseharian kita. Sehingga melalui karunia Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus ini di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 24 yang dimaksud dengan buah-buah Roh Kudus itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian Alkitab berkata. Maka buah-buah Roh Kudus ini harus mewarnai kehidupan orang-orang percaya. Ibu Bapak kalau mengkaji etimologi ya dari narasi ini Bapak Ibu, kata buah Roh Kudus di sini bukan buah-buah Roh Kudus. Jadi bukan hanya satu buah, jadi tidak 9. Karena ini bukan jamak, tapi ini tunggal. Dengan demikian maka kalau ada orang berkata saya hanya mempunyai buah ini tetapi tidak mempunyai buah yang itu, ini tidak mungkin. Saya hanya memiliki kasih, lantas kita berkata saya tidak memiliki kesabaran, kemurahan, kebaikan, itu tidak mungkin Bapak Ibu. Jadi orang Kristen, orang percaya harus memiliki buah Roh Kudus ini. Dan itu harus mewarnai perilaku hidup kita, karakter kita. Jadi anak Tuhan, orang-orang percaya, Anda dan saya, jemaat yang diberkati Tuhan. Kita tidak mungkin berkata saya 8/9 anak Tuhan. Lantas 1/9 anak iblis begitu. Tidak mungkin. Maka kita adalah orang yang betul-betul harus
ejawantahkan diri kita dalam perilaku dan karakter Kristus yang ditunjukkan oleh buah Roh Kudus. Nah, jika demikian Bapak Ibu, betapa pentingnya kita menjaga keseimbangan ini antara karunia-karunia Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita sekalian. Mungkin kita diberikan karunia berbahasa roh, tapi tidak karena kemudian Anda dan saya diberikan karunia yang bersifat kekal ini dalam hidup ini berbahasa roh, lantas kita menjadi orang-orang yang sudah mengklaim paling rohani di antara yang lain. Lantas di mana-mana kita berbahasa roh. Lantas kita dengan arogan dan sombong kita bisa mengusir bahkan virus corona dengan bahasa roh. Saya rasa tidak demikian. Karena sebagai orang-orang percaya, Anda dan saya juga perlu buah Roh Kudus. Salah satunya adalah hikmat. Saya ulang, beriman itu perlu. Mendapat karunia itu penting. Tetapi berhikmat itu juga penting dalam hidup ini. Sehingga antara beriman dan berhikmat berjalan seiring. Kita menjadi orang-orang yang membangun keseimbangan rohani yang baik. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lantas apa yang perlu kita kerjakan dalam hidup ini? Setelah kita melihat ada dua karunia Roh Kudus dan buah Roh Kudus ini dianugerahkan kepada kita, apa yang perlu kita lakukan? Saya berkata kepada kita sekalian hari ini, mari Bapak Ibu kita minta kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari kita minta belas kasih Tuhan agar Tuhan memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karya Roh Kudus memberikan kepada kita kepastian di tengah ketidakpastian. Izinkan saya bercerita sedikit tentang murid-murid Tuhan yang diberikan karunia Roh Kudus ini. Sehingga mereka tampil sebagai orang-orang yang menang dalam hidupnya. Yang berada dalam kepastian di tengah-tengah ketidakpastian. Mari saudara sekalian, kalau ibu bapak mengikuti cerita di dalam Alkitab, setelah Yesus itu naik ke sorga, maka murid-murid Bapak Ibu betul-betul berada pada ketidakpastian. Karena mereka adalah orang-orang yang sebenarnya ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui terhadap apa makna ketidakpastian yang saya maksud. Ini kan sama seperti kita. Kita berada pada situasi yang sungguh berada tidak kepastian. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Situasi luar biasa saat ini telah merubah, telah membangun satu new normal, kenormalan baru gitu. Gaya hidup yang baru setelah kita saat-saat ini mengalami pandemi seperti itu. Maka saya menggambarkan situasi yang sama yang sedang dialami oleh para murid dengan kita sekalian. Ada apa dengan para murid sebenarnya? Sehingga mereka memerlukan tuntunan Roh Kudus seperti saya, saudara sekalian, memerlukan tuntunan Roh Kudus. Sepeninggal Tuhan, Bapak Ibu, para murid menghadapi situasi yang serba tidak pasti. Mereka kini sendirian menghadapi realita dunia. Mereka sekarang sendirian, mereka tidak lagi ada Tuhan Yesus di samping mereka. Yang selama ini kurang lebih 3,5 tahun telah menunjukkan kepemimpinan Tuhan yang luar biasa yang disertai dengan berbagai mujizat. Dan kemampuan memimpin sebagai seorang Tuhan Yesus sebagai seorang pemimpin, seorang guru, seorang tabib, seorang yang mampu memberikan teladan-teladan kehidupan. Bagaimana dengan murid? Mereka bukan orang-orang hebat. Pertama, mereka bukanlah orang-orang yang terpelajar atau menguasai dengan baik kitab suci. Berbeda dengan Tuhan yang sangat menguasai sejak kecil, sejak 9 tahun. Bahkan ahli Taurat pun memuji Tuhan Yesus. Tapi para murid, mereka tidak memiliki kemampuan teologis Bapak Ibu. Mereka orang-orang biasa. Orang-orang yang tidak terpelajar. Para nelayan. Orang-orang yang mereka betul-betul tidak memiliki sesuatu yang dibanggakan. Jadi ini semakin memperjelas ketidakpastian itu. Yang berikut, para murid juga bukan orang-orang yang memiliki kekuatan sosial ekonomi. Mereka bukan orang-orang kaya. Mereka bukan bangsawan. Mereka rakyat jelata. Mereka tidak punya pengaruh politis. Mereka orang-orang pinggiran. Ini juga memperjelas ketidakpastian hidup mereka sepeninggal Tuhan.
Yang berikut, mereka juga belum tahu bagaimana harus memimpin, bagaimana harus mengelola suatu komunitas umat, orang-orang percaya. Mereka tidak sekolah teologi, mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan bimbingan pastoral kepada umat yang percaya kepada Yesus. Sama sekali nggak punya. Beda dengan Rasul Paulus yang memang punya pendidikan yang cukup. Tapi Rasul Paulus adalah hasil penginjilan mereka. Sehingga mereka yang saya maksud adalah 12 murid itu. Belum lagi dari sudut psikologi massa. Ya, mereka ini sebenarnya dianggap sebagai sekelompok orang yang sesat. Ajaran-ajarannya tidak populer. Ajaran-ajarannya dianggap bidat. Sehingga lengkap sudah keadaan ketidakpastian bagi mereka sepeninggal Tuhan. Disinilah saya maksud. Betapa pentingnya mereka menunggu roh penolong yang dijanjikan Tuhan itu. Yang diberikan kepada mereka. Dan ketika mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Pada saat seperti itulah titik terendah mereka dalam kondisi tidak pasti itu. Mereka kemudian dilengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Mereka dipenuhi oleh kuasa Allah yang maha tinggi. Yang memampukan mereka untuk melayani dengan efektif. Untuk menghadapi ketidakpastian itu. Maka izinkan saya Bapak Ibu membuat sebuah kesimpulan. Betapa pentingnya Bapak Ibu saudara sekalian meminta kepenuhan Roh Kudus. Momentum ini menjadi sangat tepat di mana Anda dan saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Untuk memberikan hidup kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang telah melengkapi para murid-murid. Yang telah memampukan murid-murid untuk melayani dengan efektif. Untuk memberitakan Injil secara efektif. Roh Kudus yang sama yang dijanjikan Allah. Roh penolong yang sama yang dijanjikan Tuhan Yesus. Diberikan kepada kita agar saudara dan saya bisa mampu melewati masa-masa sulit kehidupan kita. Saya berdoa biarlah Tuhan menolong ibu bapak saudara sekalian. Agar bapak ibu diberkati oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Saya meminta Tuhan memberkati kita sekalian. Bapa di dalam sorga, kami minta berkat-Mu turun atas kami. Semua jemaat yang mendengar siaran ini. Yang menonton siaran ini. Biar kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Agar kami dimampukan Allah menjalani kehidupan secara efektif, maksimal, hidup berkemenangan oleh tuntunan Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur dan berdoa. Bapak, kami juga berdoa bagi setiap keluarga jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan terus melawat, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat mendapatkan kelepasan yang baru. Bahkan Tuhan yang memulihkan hubungan keluarga, hati bapak-bapak kembali pada anak-anaknya, demikian pula sebaliknya. Dan Tuhan yang akan memulihkan sehingga kebenaran, kuasa Allah, karakter Kristus sungguh nyata dalam setiap keluarga jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan yang memeliharakan apa yang dibutuhkannya, Tuhan yang penuhi, bahkan makanan, minuman, pakaian Tuhan yang peliharakan semuanya. Kami menyerahkan Gereja Betel Indonesia dalam tangan Tuhan. Ketua BPH kami, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham bersama dengan seluruh staf, bahkan keluarga, bahkan MP, MPL, ketua-ketua BPD dimanapun berada. Satukan hati kami untuk menjadi berkat, menjadi teladan, dan kami boleh membawa pemulihan, bahkan penuaian besar atas Indonesia. Kami menyerahkan pemerintahan Kota Bogor dalam tangan Tuhan, wali kota kami, bupati kami. Berikan hikmat-Mu Tuhan sehingga dapat membawa pemulihan demi pemulihan bagi kota kami, sehingga Bogor boleh menjadi kota shalom, kota yang penuh dengan otoritas, damai dan sejahtera yang dari Tuhan. Menyerahkan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dalam tangan Tuhan bersama dengan Wakil Presiden, bersama dengan seluruh jajarannya. Berikan kesehatan, roh yang takut akan Allah, hikmat yang dari Tuhan sehingga bisa membawa pemulihan bagi bangsa ini. Bawa Indonesia kepada pemulihan untuk mengatasi pandemi ini Tuhan. Dan bawa kami untuk mengalami pemulihan secara ekonomi juga. Sehingga Indonesia boleh kembali membangun, kembali lagi memuliakan Engkau Tuhan. Lawat Indonesia, curahkan hujan keselamatan, pertobatan. Sehingga kerajaan Allah sungguh ada di bumi Indonesia. Kemuliaan Allah dinyatakan. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk menerima berkat-Mu. Mari angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Tuhan. Terimalah berkat, anugerah kasih dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan
kuasa kemenangan, sukacita dari Roh Kudus memenuhi engkau mulai saat ini sampai selamanya. Apa yang kau butuhkan Tuhan cukupkan dengan berlimpah. Bahkan apa yang kau kerjakan, kau akan berhasil dan beruntung dalam segala hal. Kau dan seluruh isi rumah tanggamu diselamatkan dan memuliakan Allah. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya dan menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.